the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Halo guys, welcome back di Sanctuary, a place for everyone. Jadi hari ini kita kembali lagi datang dan mau ngobrol-ngobrol sama salah satu abang kita nih. Nah, kalau kalian suka nonton live streaming Om Eras, nah pasti udah nggak asing sama abang kita nih. Ada Bang Boim. Halo Bang Boim. Hai guys. Mantap. Sehat-sehat Bang? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan Bang ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita mau bahas tentang delight in lamentation. Jadi gimana kita belajar jadi murid Kristus gitu. Nah sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan boleh kasih kami kesempatan pada siang ini. Pimpin kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan dapat pemahaman baru. Dan itu mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, gimana tuh Bang Boim? Jadi guys, ada harga yang mahal yang harus dibayar menjadi orang yang mengikuti Yesus. Yang mana kita artinya harus meneladani hidup Yesus Kristus. Yaitu hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, disinilah yang menjadi paling sulit dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ini memang agak berat dikit ya, tapi pasti setiap guys pasti bisa mengerti maksud saya. Karena tidak boleh dihindari, memang orang Kristen itu harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, karena orang suci
Artinya itulah yang bisa melihat Allah. Ya guys, artinya melihat Allah di sini artinya dia melihat Allah itu melihat dengan hati, tapi bukan melihat dengan mata. Jadi adapun resiko mengikut Allah, yaitu tidak bisa tidak bahwa adalah kita akan mengalami penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Itu penderitaan itu mengikut Tuhan Yesus itu adalah mengikut seperti apa yang Yesus alamin. Dan itulah yang baru namanya disebut mengikut Yesus. Nah, disebut mengikut Yesus itu yaitu ketika kita mengikuti teladannya, mengikuti apa yang dia alami. Ya, kalau orang tidak mengerti hal ini, maka dia akan mengikuti jalan dunia. Itulah untuk menyelesaikan yaitu jalan dunia itu, yaitu mereka ketika menyelesaikan masalah-masalahnya itu sama seperti kita menyelesaikan masalah-masalah kita bukan dengan kuasanya Tuhan, tetapi dengan cara hal ini manusia duniawi juga tanpa Tuhan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah dunianya. Sebab kalau untuk menyelesaikan kebutuhan jasmani orang tanpa Tuhan pun orang bisa. Dan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan. Karena tatanannya atau hukumnya memang seperti itu. Yang mana orang yang rajin, orang yang bekerja keras, ulet, jujur, dia bisa akan kaya. Nah, disinilah tatanan itu ditunjukkan bahwa apa yang kamu tanam itu, itulah yang akan kita tuai. Biasanya itu yang ketika kita tanam, itu yang akan kita tuai. Disitulah tatanan dari Allah tersebut. Allah telah memberikan tatanan yang tersebut. Jadi orang tidak beragama atau tidak bertuhan atau orang kafir sekalipun, bahwa mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab, dan faktanya orang yang tidak mengenal Tuhan ketika mereka bertanggung jawab atas hidupnya, mereka bisa eksis dalam hidupnya. Jadi jangan kemudian tanggung jawab tersebut kita menjadi tidak berjalan dengan baik, tanggung jawab tersebut. Yaitu ketika kita memiliki atau menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita hanya memanfaatkan kuasanya untuk kebutuhan jasmani kita. Itulah yang sering dilakukan gereja, guys. Jadi Allah itu dilihat dengan kuasanya saja, tapi tidak dilihat dengan aspek yang lain. Jadi mengikut Yesus itu menderita memang. Sebab kita harus mengenakan hidupnya. Nah, dalam kehidupan kita, jadi kita mengenakan hidupnya dalam kehidupan kita. Dan berarti kita taat. Dari isi ketaatan tersebut, melakukan kehendak Bapa tentunya. Nah, implikasi konkretnya nanti, ya biarlah Tuhan yang menolong kita, guys. Jadi, fasilitas yang sudah diberikan Tuhan untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, ada 4 aspek fasilitas yang diberikan Tuhan. Ya tentu orang Rehov pasti tahu nih. Jadi fasilitas yang pertama adalah penebusan. Jadi di dalam penebusan itu Allah sudah menebus kita. Ya, jadi hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan menjadikan hidup kita tidak lagi menjadi hidup kita sendiri, tetapi hidup kita sudah menjadi milik Allah. Nah, dan yang kedua, guys, apa? Ada yang tahu? Yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dia yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan yang ketiga adalah
Injil adalah kuasa. Ketiga ini adalah Injil. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Dan yang keempat adalah penggarapan. Penggarapan Allah, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi disinilah 4 pilar Rehobot itu. Guys mesti tahu. Jadi untuk menjadi seperti Kristus itu kita diberikan fasilitas, yaitu penebusan, Injil, Roh Kudus, terus penggarapan. Nah, inilah fasilitas yang bisa diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa menjadi seperti Yesus. Nah, mengikut Yesus itu menjadi masalah karena hidup kita sudah tidak menjadi lagi hidup kita lagi. Bagaimana hidup yang wajar? Jadi hidup yang menjadi tidak wajar lagi. Jadi hidup kita itu tidak menjadi wajar lagi gitu. Jadi bagaimana hidup yang tidak wajar tersebut? Yaitu ya hidup yang tidak sama lagi seperti hidup yang seperti anak-anak dunia. Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya kita internet, kita melihat hal-hal yang tidak pantas. Kita menonton hal-hal yang tidak pantas, yang tidak berkenan lah. Nah, terus apalagi kira-kira anak muda? Anak muda biasanya itu mau pacaran aja. Padahal masih belajar, masih harus belajar. Harusnya anak-anak muda tersebut, anak muda zaman sekarang ini harusnya memang harus kuliah yang benar dulu. Nah, baru bisa boleh pacaran kalau menurut Pak Eras begitu gitu. Menurut Om Eras gitu. Nah, apalagi misalnya kehidupan orang-orang yang duniawi, orang-orang anak dunia pada umumnya, yaitu pacaran yang tidak wajar lah, pacaran yang tidak wajar. Terus apalagi saudara-saudara, guys, itu biasanya kalau laki-laki itu onani. Itu salah satu yang paling dialami istilahnya anak muda, misalnya laki-laki. Itu salah satu yang harus pergumulan hidupnya. Itu yang harus kita tinggalkan, Bapak Ibu. Kalau kita belajar untuk melayani Tuhan, kita harus meninggalkan segala hal-hal tersebut. Terus apalagi kira-kira bisa juga ya, misalnya mencoba-coba narkoba. Saya mengingatkan anak muda, jangan sekali-kali mencoba untuk narkoba. Jangan sekali-kali. Kalian harus menjauhi orang-orang yang tidak membawa kita untuk menjadi bertumbuh dalam Tuhan. Ikutlah komunitas dalam gereja kita, komunitas pemuda ini lebih baik, itu sangat baik sekali. Dan ikutilah segala ibadah-ibadah yang bisa membuat kita bertumbuh, dan bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kita bisa menjadi rohani, guys. Jadi kita harus harus memilih orang-orang yang kita temanin. Saya punya ilustrasi waktu mempersiapkan hal ini, guys. Jadi saya pernah lihat video tentang di mana ini seorang bule dia entah dari negara mana. Jadi saya pernah nonton, ini halnya konyol sekali, paling konyol kayaknya. Ini paling konyol saya melihat video ini, karena di dalam video ini dia memvideokan diri sendiri, mungkin dia dalam keadaan sendiri kali. Dia memvideokan sendiri, terus dia memasukkan dirinya ke lumpur hidup gitu, lumpur yang dalam. Dia masuk ke lumpur itu, dan ketika lumpur itu masih sepinggang, dia masih merasa seperti santai gitu. Dan memang ini orang yang konyol sekali, saya lihat. Terus dia begitu lumpurnya sepinggang, dia santai, dia tidak berusaha untuk keluar dari
dari lumpur tersebut sampai akhirnya lumpur itu sampai seleher dia, sehingga dia tidak berdaya lagi dan dia mati konyol. Dan dia mati konyol, mati tenggelam begitu. Waduh, ini konyol sekali gitu. Tapi sering guys, kita itu seperti itu. Kita sering konyol seperti itu. Kita main-main dengan dosa dan sering kita anggap remeh, anggap enteng dengan dosa kita, dengan dosa. Saya melihat itu, ini konyol sekali. Tapi itulah memang kenyataannya, kita memang seperti itu. Jangan ketika kita berdosa, nurani kita seperti biasa-biasa. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya sekali, Bapak, guys. Kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi ini bahaya. Ini bahayanya. Jadi nurani kita seperti apa ya? Seperti mengarah kepada kematian gitu. Nuraninya udah mulai mati gitu. Nah, jangan sampai ya guys, kita melakukan dosa itu nurani kita seperti biasa-biasa. Itu yang bahaya sekali. Berarti kita nurani kita itu sudah mati gitu. Jadi guys, yang kekasih dalam Kristus Yesus, jadi mengikut Yesus itu harus memiliki hidup yang berkualitas. Nah, hidup yang berkualitas itu hidup yang seperti apakah? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang bukannya panjangnya hidup itu, tetapi bagaimana hidup itu kita pakai, dan dalamnya hidup itu kita pakai untuk mengenal Tuhan. Nah, disitulah hidup yang berkualitas itu. Tuhan menunjukkan suatu bentuk untuk memiliki hidup yang berkualitas dalam ukuran manusia. Misalnya pertama-tama adalah melakukan hukum. Nah, sama dengan seperti bangsa Israel dulu ketika dikasih hukum Taurat, maka untuk membuat orang atau mereka menjadi menjadi tertib gitu kan gitu. Nah, ini adalah ukuran orang-orang beragama, guys. Nah, ini adalah tahap yang awal. Seperti orang yang ada di Matius 19. Matius 19 itu ketika itu ada orang kaya datang kepada Yesus, ya kan? Dia berkata, "Guru, apakah yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu?" Ya kan? Tapi Yesus bilang, "Oke, kamu kalau mau mendapat hidup yang kekal, oke, lakukan hukum-hukum, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan sakti dusta dan segalanya." Tapi apa yang orang kaya ini berkata, apa yang orang ini kata? "Oh, oke, itu sudah kulakukan sejak mudaku," katanya. Begitu. Semuanya ini sudah kuturutin. Nah, itu sudah kulakukan katanya. Tapi Tuhan Yesus tidak membantah itu. Dan memang orang itu sudah melakukannya gitu. Sekarang apalagi guru yang aku harus lakukan? Oh, oke. Jadi kamu mau hidup yang berkualitas itu, hidup yang berkualitas seperti yang aku lakukan. Oke, katanya. Ini adalah mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kemustahilan ini sering dipakai orang buat hal-hal untuk jasmani. Sebetulnya ya hal yang mustahil ini sebetulnya itu yang termasuk Tuhan Yesus katakan bahwa ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu. Ya, terus ya udah jadi sebetulnya ini adalah anugerah ketika yang mana anugerah tersebut melibatkan setiap orang dan setiap kita. Jadi anugerah itu melibatkan kita, artinya melibat tanggung jawab kita. Nah, tetapi kalau misalnya anugerah itu tanpa melibatkan tanggung jawab kita, maka kekristenan
akan mati karena tidak ada implikasinya kepada kita gitu. Jadi kekristenan itu akan mati gitu. Jadi sama dengan kayak seperti ini apa namanya, hanya beragama gitu. Jadi di sini di Matius 19 ini kita melihat bahwa orang kaya tersebut beragama yang baik, tetapi hatinya masih terbelenggu pada kekayaan dan tidak bisa masuk kepada bisnisnya Tuhan. Nah, bisnisnya Tuhan itu adalah maunya Tuhan dan bisnisnya Tuhan, di mana bisnis tersebut melepaskan segala milik atau keterikatan atau melepaskan segala sesuatu. Jadi orang kaya yang matre itu bisa beragama juga, bisa melakukan hukum-hukum juga, tetapi dia bisa melakukan hukum-hukum yang tidak terbukti berbuat salah. Nah, disinilah perbedaannya antara agama dengan kekristenan. Jadi kalau kita mengikuti Yesus itu kita memiliki hidup, kita tidak bisa memiliki hidup kita lagi. Sebab hidup yang sudah ditebus dengan darahnya itu, jadi hidup kita bukan milik kita lagi dan hidup kita adalah miliknya Tuhan. Jadi karena apa yang kita lakukan semua itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan segala sesuatunya, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, agama masih bisa memberikan peluang bagi orang untuk terikat akan kekayaan dan menikmati dunia. Nah, sampai di sini saya berhenti. Oke? Oke, guys? Oke. Oke, keren banget Bang. Tadi aku sempat nangkep tuh yang tadi kalau memang banyak orang mungkin mencari Tuhan karena kuasanya Bang ya. Ya. Nah, pernah mungkin kalau Bang Boim dulu sempat seperti itu Bang? Oh, dulu sempat seperti itulah. Karena kan sebelum di Rehoboth, saya itu berjemaat di salah satu gereja yang lain gitu. Oh. Jadi sebelum ke Rehoboth itu saya udah berjemaat di salah satu gereja besar juga gitu, yang banyak orang pembicaranya banyak yang yang dipakai di situ gitu. Termasuk Pak Era sendiri. Oh, udah main keyboard tuh Bang? Belum. Oh, belum. Masih main di kafe. Masih rambut masih panjang di cat masih pakai anti. Oh, kayak gitu Bang dulu Bang? Oh, ceritain dong Bang, tuh gimana tuh Bang? Tapi memang ya dulu kan karena memang bermain musik itu tidak ada pernah kepikiran untuk melayani Tuhan sebetulnya. Oh. Jadi itu sebetulnya pengen punya grup band, tetapi grup band itu bisa bikin lagu-lagu ya seperti band pada umumnya seperti ya Dewa atau apa gitu. Banyak sebetulnya sudah bikin lagu gitu, tapi mungkin Tuhan tidak mengizinkan kali ya. Emang dulu main band genre apa Bang? Genrenya kan top 40 dulu. Oh. Jadi genrenya pokoknya top 40 lah, apa aja pokoknya yang lagi ngehit gitu. Jadi di kafe itu lama juga gitu. Oh. Di kafe main keyboard tapi Bang? Atau main alat musik lain? Main keyboard. Oh, main keyboard. Terus gimana Bang ceritanya Bang, kok bisa akhirnya jadi keyboardnya Om Eras nih sekarang? Nah itu memang yang saya alamin itu ya adalah bahwa memang ketika kita saya dulu nakal memang waktu kecil itu sering didoain mama. Memang Om Eras benar itu yang mengatakan bahwa dari kecil itu memang harus dari kecil itu harus dicepokin misalnya bahwa Yesus itu misalnya waktu mau tidur dulu kan mama itu bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki surga, dialah yang punya surga. Nah dari situ, tapi memang dari situ
mungkin tuntunan Allah itu walaupun kita dulu tidak rohani tidak nakal. Kenapa saya nakal dulu? Dalam nakal itu terus saya tidak pernah merasa mau meninggalkan Tuhan Yesus itu gitu. Gitu. Jadi terus bisa main musik. Nah, ketemu teman-teman, ya orang yang bisa main musik ya pasti temannya pasti banyak. Jadi ketika itu bisa belajar merokok, terus belajar nakal lah, ketemu orang-orang yang nakal, berantem, ya. Itu masih SMP tuh. Oh, SMP Bang, udah begitu Bang? Iya. udah nakal lah. Jadi kalau misalnya mulai kelas 1 SMA itu jadi di gang itu kan, di gang rumah itu kan ada gang gitu. Kalau orang masuk ke situ tidak permisi gitu. Wah, itu kita hajar. Waduh. Misalnya ada orang yang masuk, dia pacaran, terus dia tidak permisi gitu sama kita. Nah, udah kita sobek-sobekin gitu ya motornya. Apa gitu? nakal sekali. Tapi ya terus itu berjalan sampai minum, sampai belajar narkoba, sampai itulah setiap punya uang itu pasti beli ganja. Terus merasakan juga ineks orang pada waktu itu, pada zaman itu ada on gitu ya, seperti on itu ya, itu istilah dari itu makan ineks gitu. Jadi dari sampai udah ke situ gitu. Terus udah merasakan inilah sampai akhirnya diajak teman juga untuk merampok juga sempat. Iya, sampai diajak merampok, tapi karena suatu lain hal, ada kasus, ada peristiwa, akhirnya tidak jadi untuk merampok. Tapi sebetulnya untuk hal-hal tersebut bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sama teman-teman, senang-senang aja gitu. Karena pergaulan Bang ya? Iya, karena pergaulan. Terus kita kan karena gereja itu juga tidak makanya saya ini dengan gereja mainstream yang tidak memberikan kebenaran. Jadi kita itu tidak mengerti gitu. Sampai akhirnya udah diajak abang ke Jakarta. Di Jakarta udah mulai belajar kenal teman, terus di internet itu saya mau buka grup gitu, bikin grup. Akhirnya jadinya bikin grup, ada dua grup itu, satu grup ke kafe, satu grup ke yang bikin lagu-lagu untuk tapi pernah juara 2 gitu dengan ciptaan kami. Juara 2 di acaranya di Kemang Pratama. Juara 2 juga. Lagu-lagunya sih ya lumayan lah, tapi mungkin bukan di situ kali ya. Mau coba nyanyiin Bang? Rapnya. Udah lah. Nah itulah terus sampai akhirnya main di kafe, akhirnya main di kafe juga. Waktu itu juga ya ketemu juga dengan hal yang tidak benar gitu. Ya ketemu juga ya, kalau main di kafe itu kan artinya dengan ketemu perempuan, ketemu cewek-cewek misalnya yang main di kafe itu kan artinya cewek-cewek, memang sih nggak semua sih orang yang brengsek, tapi memang rata-rata, tapi pada umumnya rata-rata gitu. Tapi ya itulah rata-rata pada umumnya begitu gitu. Terus minum, udah itu terus pasti narkoba juga. Juga dengan namanya ineks, namanya ganja gitu.
Sampai suatu saat itu di kos-kosan itu ada seorang yang bertato, tiba-tiba dia juga kos di situ. Dia bertato juga kan, bertato. Terus aku lihat ini orang bertato terus. Tapi lama kelamaan ngobrol, dia orangnya rajin ke ibadah. Dia memang orang yang sudah bertobat. Oh. Ngobrol-ngobrol tentang Tuhan sama dia. Nah, dialah yang membawa saya ke itu. Pertama kali ibadah, ada dulu ibadah pemuda yang diselenggarakan oleh satu gereja, tapi diadakannya di kafe. Diajaklah diajaklah aku ke situ. Nah, itulah saat pertama kali ibadah seperti itu, seperti kayak kita di karismatik. Oke. Waktu mengikuti ibadah itu kayak seperti ada yang ada yang menyentuh gitu. Oh. Nah, dari sepanjang ibadah itu, waduh, saya terus menangis. Nah, dari situlah mulai ini. Tapi memang saya berpikir memang saya harus pastilah melayani Tuhan nih. Saya harus melayani Tuhan karena memang hidup saya memang nakal banget gitu. Gitu. Jadi mulailah ibadah. Misalnya ya kita cari yang gereja, cari pembicara-pembicara yang bagus-bagus ya. Terus termasuk beliau Pak Eras. Oh. Termasuk itu. Kan waktu itu dia masih di situ kan, masih di salah satu gereja itu. Nah, aku jemaatnya gitu. Oh. Gitu. Kan bukan Pak Eras aja yang di situ, banyak lain. Tapi termasuk Pak Eras juga ya favorit di situ. Sampai suatu waktu beliau itu keluar dari situ. Ya. Bergerejalah di Perdata waktu itu Pak Eras itu begitu selesai ibadah dia masih bisa salam-salaman karena dia sudah nggak sibuk lagi kan gitu. Ya. Gitu kan. Nah, disitulah teman saya mengenalkan saya sama Pak Eras. Pak, ini orang bisa main keyboard ya Pak. Terus Pak Eras lihat saya dari atas sampai ke bawah begini. Gimana dipakai anjing? Oh, masih begitu Bang? Masih dong. Oh, masih. Oke. Terus. Wah, dia lihat dari atas ke bawah, dia lihat sih begini. Ini orang dari mana nih kan gitu. Nah, terus itu umur berapa Bang ya? Kamu harus melayani katanya. Oh, iya om, gitu kan gitu. Besoknya ke situ lagi ibadah situ. Nah gitu lagi. Begitu selesai ibadah masih bisa salaman sama Om Eras kan. Udah salaman. Akhirnya dia lihat lagi kan. Oh, ini yang kemarin sebenarnya. Terus dia tarik aku ke depan, ke panggung. Coba kamu main katanya. Ya udah, aku main. Mulai minggu depan kamu harus melayani Tuhan katanya. Nah, itu umur berapa Bang itu Bang? Hah? Umur berapa Bang? Umur waktu itu tahun 98 ya, kalau nggak salah 98 akhir ya, kalau nggak salah. 98 akhir atau 99 awal gitu. Nah, disitulah. Ya udah di situ melayani Tuhan. Bayangin aja. Oke, nanti melahirin deh. Ya, kan begitu pelayanan kan masih dalam keadaan ini nih. Masih dalam keadaan panjang nih semua. Iya kan? Ya orang pada melihat ini siapa? Tapi akhirnya aku ya udah, aku harus melayani Tuhan karena dari awal pun memang saya pengennya memang melayani Tuhan gitu. Tapi saya pernah mencoba melayani Tuhan sambil main di kafe gitu, pernah coba beberapa tahun lah. Tapi
nggak mungkin gitu, karena apa ya, di samping kita melayani, kita melakukan dosa juga gitu. Oh. Gitu. Jadi ya udah, saya putuskan untuk tidak untuk tidak main di kafe lagi. Udah saya putuskan langsung, udah. Tapi bayangin aja, apa ya, dari segi persembahan kasih kan sebetulnya ya tidak cukup kalau menurut kita, menurut kali-kali atau kita kali-kali apa ya nggak cukup sebetulnya. Tapi aku percaya, masa Tuhan yang mencipta langit dan bumi yang aku layani nggak bisa memelihara aku. Ternyata terbukti sampai sekarang Tuhan itu dahsyat. Sampai sekarang Tuhan itu cakap sekali memelihara hidupku. Itulah yang mau dibagikan kepada semua guys di sini, bahwa Tuhan itu cakap sekali memelihara kita. Gitu. Tapi waktu transisi abang dari mungkin yang teman-teman komunitasnya dulu tuh, terus sekarang jadi melayani Tuhan, itu sempat ada ngerasa-rasa kayak dijauhin sendiri gitu gak bang? Ada pernah rasa-rasa gitu gak bang? Ya memang rasa sendiri gitu, tapi memang artinya kan kita sudah tidak cocok lagi, sudah tidak pun lagi sama mereka gitu. Jadi akhirnya setiap kali main di kafe itu ya sering ngobrol juga, tapi ya itulah. Tapi memang di kafe itu memang apa ya? Memang apa ya? Itu apa ya? Untuk membuat orang jatuh itu pasti besar. Gitu. Itu pasti. Makanya saya berpikir ini kalau diteruskan ini tidak pasti tidak akan menjadi rohani gitu. Tetap ada yang masuk lah ya, yang nggak baiknya ya bang ya. Iya, banyak yang masuk nggak masuk, banyak yang masuk yang tidak baik gitu. Oke. Tapi setelah abang masuk ke, maksudnya udah benar-benar melayani Tuhan, apakah ada waktu sebagai pelayan Tuhan nih, sebagai murid Kristus, pernah gak ngalamin penderitaan lagi dalam situ bang? Iya pernah lah, pasti ada masa ini. Maksudnya kan ada hal-hal juga, misalnya kita ketemu dengan hal-hal yang kita tidak mendapatkan seperti tidak mendapatkan keadilan dari teman-teman atau dari komunitas lah misalnya gitu. Kan ada juga gitu, kok begini ya orang-orang pelayanan itu kenapa begini? Sempat kerasa gitu ya. Nah, tapi memang saya melihat bahwa di Rehoboth ini memang segala sesuatu itu memang orang itu, aku merasa ya bahwa aku itu diproses gitu. Jadi bahkan sempat juga kan pernah kayaknya maksudnya merasa mau keluar juga sempat, tapi nggak diniatin gitu, tapi nggak dilakukan gitu. Sampai ada kan dulu teman juga yang ada di tempat kita, komunitas kita kan ada juga yang keluar juga gitu. Jadi saya nggak, artinya tidak berniat lah. Nah, ada orang-orang juga yang bisa mensupport kita. Ada orang-orang yang bisa mensupport kita, memberikan kekuatan bahwa melayani Tuhan itu harus kamu tidak boleh melihat orang. Kamu di sini ada diproses gitu. Dan memang benar-benar ternyata di Rehoboth itu aku diproses gitu. Kita diajarin bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan. Itu satu yang dapat aku pelajari dari yang lama di Rehoboth itu. Oke. Jadi akhirnya ya udah dijalanin aja bang ya gitu ya. Dengan rasa kecewa gitu ya. Iya, karena memang itulah proses-proses, dan memang proses-proses itu membuat kita bertumbuh. Dan setiap proses itu bukannya ada begitu saja gitu.
Tapi itu semua diizinkan Tuhan untuk kita diproses untuk menjadi bertumbuh. Sama kayak seperti apa kan, belajar misalnya sekolah kan ketika dia mau menaikin tingkatnya kan dia kan harus dapat ujian Oh iya. itu. Nah sampai dia mendapat yang tertinggi gitu. Misalnya Iya. kelas ini SMA sampai kuliah kan ada ujiannya kan. Nah setiap itu ada ujiannya, dan itu memang dalam setiap pelayanan kita itu, dalam setiap kita melayani Tuhan itu memang ada ujian-ujiannya, dan ada juga tawaran-tawaran yang lain di samping dengan ujian-ujian. Tawaran-tawaran lain misalnya seperti kita ketika kita ditawarin misalnya di gereja sesuatu yang gereja yang besar dengan persembahan kasih yang besar, apakah kita menerimanya? Nah, sekarang kan masalahnya apa ya? Kesetiaan kita itu tidak bisa dibayar dengan uang. Kesetiaan kita itu tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Dengan ada tawaran-tawaran seperti itu, misalnya ada suatu gereja, misalnya tahun 2003, 2004, waktu itu ada gereja besar yang buka di Jakarta. Pernah bantu-bantu mereka lah waktu itu. Yep. Waktu itu gembalanya sempat mengajak ngobrol kan, mengajak supaya membantu gereja dia dan stay di situ, dan akan dikasih persembahan kasih yang besar. Di samping persembahan kasih yang besar, dikasih lagi transport begitu kan, gitu tawaran-tawaran seperti itu. Nah, tapi memang saya tidak memutuskan untuk tidak melayani, tidak berada di situ, gitu. Karena memang Tuhan itu sempurna sekali. Kalau hanya untuk persembahan kasih, saya di kafe bisa lebih besar. Yeah. Kalau hanya untuk mencari uang, Yep. bisa besar. Gitu. Tapi sekali lagi kita kesetiaan itu, bagaimana kita bisa melihat kesetiaan setia kepada orang Allah yang tidak kelihatan, sama yang kelihatan saja kita tidak setia. Gitu. Benar-benar. Ya kan guys? Amin. Amin. Yes. Bang, tapi dalam menjalani itu kan pasti ada jatuh bangun, Bang ya? Ya, ada jatuh bangun. Gimana cara Bang Boim bisa akhirnya konsisten melayani Tuhan di situ, Bang? Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita melakukan dosa tadi, tapi ketika kita nurani kita biasa-biasa saja, itu udah sinyal bahwa kita itu udah mati. Oh. Kita pasti jatuh bangun. Artinya kita jatuh, tapi kita jangan berpusat di jatuh itu. Gitu. Harus stop gitu, Bang ya? Iya, jangan stop itu. Terus saja, tetap bangkit lagi. Tuhan itu memberikan dalam keterpurukan kita itu, Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran, dan Dia terus tetap menopang kita, memegang tangan kita gitu. Kalau kita terus, tapi asalkan jangan kita berkutat lah di tempat itu. Gitu. Makanya aku bilang tadi kan, kalau misalnya kita melakukan dosa, kalau kita nurani kita biasa-biasa, tidak punya sinyal untuk apa, itu udah tanda-tanda bahwa kita sudah mati. Artinya kita jangan sampai seperti itu. Makanya firman yang benar membangun nurani yang benar, Bang ya? Firman di Rehobot itu membangun nurani kita, sehingga nurani itulah yang mengingatkan kita. Ya. Gitu. Jadi semacam alarm gitu, Bang ya? Semacam alarm, ya benar, semacam alarm, benar. Jadi firman yang ada di Rehobot itu membangun nurani kita, sehingga nurani kita bisa hidup kembali ketika kita melakukan kesalahan dosa. Kita mendengar khotbahnya beliau, khotbah gembala kita kan, kita
dihidupkan lagi gitu. Jadi ya memang ya Pak Era sendiri, Om Era sendiri tidak pernah mau membuang orang walaupun terpuruk apapun orang itu, dia tidak akan pernah membuang. Itulah teladannya beliau yang patut kita inilah hormat. Lanjut kita contoh ya Bang ya. Iya. Kita teladani sejak muda gini. Kita menjadi teladan. Jadi beliau itu sebagai bapak saya sudah menganggap beliau seorang sebagai bapak saya. Artinya dia bapak rohani lah. Ya hormat lah. Saya juga respect Om. Iya. Kita respect sama beliau. Yang benar sih kita banyak berubah ya dari firman-firmannya ya. Kita banyak berubah. Banyak berubah. Ya jadi kita kalau bisa sih mendengar khotbah beliau. Jangan sampai kita sering mendengar lah khotbah beliau. Cuma biasanya memang ya Bang ya, anak muda tuh udah dengar firman nih. Anak muda pasti ngerti nih, wah kalau gue berubah nih pasti ada resikonya nih, entah dijauhin temen, entah dijauhin apapun lah, jadi ada resiko-resikonya gitu. Atau mungkin kadang kalau di anak muda tuh suka dibilangin, jadi sorohani takut dibilang sok suci gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Tapi ya itu tadi, hidup yang tidak berkualitas itu ya hidup yang seperti orang pada umumnya gitu. Nah kita kan mau hidup yang berkualitas kan. Pasti beda Bang ya. Ya pasti beda lah. Itu kita mau hidup yang berkualitas, artinya kita harus sudah punya ini orang, misalnya kita ketemu dengan orang ini, orang tidak membuat hati saya bertumbuh, udah jangan temanin gitu. Kalau menurut saya sih. Salah satu hal yang saya dulu lakukan adalah meninggalkan orang-orang yang teman-teman yang tidak membuat kita rohani. Kita meninggalkan gitu. Dalam komunitas yang bisa membangun rohani kita, membuat kita bertumbuh. Gitu. Makanya anak muda harus tertanam di komunitas ya Om. Ya, di komunitas. Makanya saya bilang tadi, ya memang kalau misalnya GM kalau bisa lebih ini lagi untuk anak-anak muda Citikon pagi ya kan? Iya. Untuk Sanctuary. Ya, Sanctuary. Oke, Bang Boim, kira-kira nih ada nggak sih nasihat-nasihat nih sebelum kita tutup nih untuk kita anak muda nih? Nasihat apa ya? Nasihat supaya kita ini Bang, supaya kita tuh punya karena dunia zaman sekarang makin jahat Bang. Dan sekarang semakin jahat. Dan anak-anak juga yang aku rasain, aku pikir ya ke gereja pun juga karena ya akhirnya ujung-ujungnya nggak berubah cuma karena seru aja, seru di nyanyi, seru ketemu teman, tapi sebenarnya nggak mengubah banget gitu loh. Iya sebetulnya komunitas gereja pun banyak melakukan praise and worship hanya suasana aja gitu ya Bang ya. Suasana aja gitu. Sebetulnya itu suasana tadi hanya suasana aja, tapi tidak bisa mengubah orang gitu. Sebetulnya yang mengubah itu firman itu kan mengubah kita gitu. Memang dianjurkan lah bahwa setiap anak muda itu harus mendengar Om Eras gitu, khotbah-khotbahnya gitu. Karena memang Om Eras itu memang khotbahnya memang menggetarkan juga gitu. Dan bisa membuat orang bisa berubah gitu. Tidak hanya cukup hanya komunitas saja gitu. Harus ada di dalam diri kita itu untuk mendengar khotbah-khotbah yang bagus gitu. Harus ada rasa mau belajar firman gitu Bang ya. Harus ada mau belajar firman karena firman itu yang menyelamatkan kita. Firman itu yang menyelamatkan kita. Itu yang ngubah mindset kita Bang ya. Benar. Yang mengubah mindset kita. Jadi di Rehoboth itu mindset kita diubah gitu. Cara berpikir kita diubah. Emang itu. Iya. Di situ kelebihannya.
Jadi tertanamlah di dalam komunitas yang nggak cuma seru-seru tapi belajar firman juga Bang ya. Karena itu yang ngubah justru. Di rumah, ya di rumah. Kalau bisa sih belajar firman, belajar Hmm, khotbah-khotbah yang berkualitas lah. benar-benar. Jangan jangan apa namanya jauhi pokoknya orang-orang yang tidak membuat kita bertumbuh. Oke. Ada pesan apa gak gitu Bang buat kita Bang? Pokoknya tetap tetap belajar firman, pokoknya tetap terus belajar lah, terus belajar dan tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu, ketulusan, kita harus tulus dalam melayani. Artinya tulus dalam melayani, artinya kita sudah tahu bahwa kayak seperti saya ini, saya sudah mengalami banyak apa ya, istilahnya ininya Tuhan gitu. Misalnya waktu itu apa ya, misalnya pertolongan Tuhan gitu. Artinya penyertaan Tuhan itu memang benar-benar sempurna. Artinya kita apa ya, dari nikah dulu, zaman-zaman susah nikah dulu, saya nikah dua pesta, satu adat, satu nasional gitu. Tetapi semua itu artinya semua itu dipenuhi, artinya semua itu berjalan dengan baik, itu karena Tuhan. Jadi kita harus mengalami hal tersebut gitu, sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu tetap memelihara kita dalam keadaan apapun gitu. Makanya saya pelayanan itu tulus saja. Dan boleh tanya dengan Bang Judika, Bu Selvi, apakah saya pernah ribut dengan persembahan kasih? Saya tidak pernah. Nah, ini artinya komplain. Jadi memang apa ya? Karena Tuhan itu cakap memelihara kita, jadi pelayanan itu tuh ya tulus-tulus saja, gitu. Yang penting kita bisa merasakan bahwa Allah itu, Tuhan itu memelihara kita dengan cakap itu aja. Jadi kita harus tulus saja melayani. Gitu. Oke, jadi intinya tulus dan jangan takut berubah karena Allah ada di dalam hidup kita yang akan memperlengkapi kita gitu Bang ya. Amin. Oke, thank you Bang Boim. Thank you teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di sanctuary.gski dan pastinya setiap hari Minggu pukul 1 siang kita akan saya follow itu kayaknya. Wih, harus wajib Bang. Harus follow ya. Wajib Bang. Oke. Dan jangan lupa untuk tetap setia nonton Sanctuary Talk Show setiap hari Minggu pukul 1 siang di YouTube GSKI Sleepy. Oke, Bang Boim pimpin dalam doa. Oke. Mari kita berdoa, guys. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa setiap pemeliharaan hidup kami, Tuhan atas hidup kami sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara hidup kami sehingga kami boleh ada saat ini, sekarang ini boleh ada, itu karena pemeliharaan Tuhan baik atas hidup kami, Bapa. Bapa, saya berdoa buat pemuda di sanctuary ini Tuhan, biar mereka Tuhan pakai dan Tuhan menjadikan mereka menjadi alat Tuhan yang berguna di dalam memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka, Bapa. Terima kasih, berkati setiap pendidikan mereka, berkati setiap pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan membuat berhasil. Bapa, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dan biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka, langkah-langkah mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.